Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika terkait relativitas khusus, atau lebih tepatnya adalah hubungan massa dan energi. Di video sebelumnya, kita udah sempat ngebahas nih bahwa massa ternyata merupakan variabel yang relatif. Artinya massa dapat dipengaruhi oleh nilai kecepatan gitu. Dari situlah muncul yang namanya penyempurnaan hukum Newton. Iya, jadi tuh gini. Pada zaman Newton, nilai massa kan bernilai tetap ya. Sehingga nilai dari gaya yang bekerja untuk mempercepat suatu benda, hubungannya adalah sigma F sama dengan M dikalikan dengan dV per dt, di mana sigma F merupakan total gaya yang bekerja, M adalah massa benda, dV per dt merupakan perubahan kecepatannya. Nah, setelah tahu bahwa massa juga berubah terhadap waktu, berarti nilai dari sigma F-nya perlu kita revisi, yaitu apa? Yaitu nilainya adalah sigma F sama dengan D kurung buka M dikalikan V dibagi dengan dt nih. Di mana M dikali V ini merupakan nilai momentum nggak sih? Berarti apa nih? Berarti total gaya yang bekerja nilainya itu setara dengan perubahan momentum benda. Ini merupakan formula penyempurnaan hukum Newton gitu, yaitu sigma F sama dengan D kurung buka M dikali V dibagi dengan dt. Terus yang jadi pertanyaan adalah, emang apa nih hubungan antara penyempurnaan hukum Newton dengan massa dan energi? Oke, jadi gini, ngomong-ngomong soal hubungan antara massa dengan energi itu adalah konsep fisika yang ngejelasin terkait perubahan massa benda berpengaruh juga nih terhadap energi yang dimiliki oleh suatu benda. Oke, secara matematis gimana nih hubungan antara massa dan energi? Kita tahu ya bahwa perubahan usaha itu tuh nilainya setara dengan energi yang dikerahkan. Contohnya tuh kayak gini nih, bayangin aja ada sebuah benda nih yang mula-mula posisinya itu udah di sini nih. Dia bergerak dengan kecepatan sebesar V sejauh delta X gitu. Nah, di sini ada perubahan usaha yang dikerjakan oleh kecepatan benda ini. Berarti nilai dari energi kinetik sama dengan yaitu adalah usaha yang dikerjakan yaitu F dikalikan dengan delta X, di mana delta X ini merupakan perpindahannya ya. Atau juga kita bisa tuliskan bahwa sama dengan integral dari F dikalikan dengan dx. Nah, nilai gaya yang bekerja yaitu adalah D kurung buka M dikalikan V dibagi dengan dt dikalikan dengan dx nih. Dx dibagi dengan dt itu kan merupakan nilai kecepatan ya. Berarti apa nih? Berarti nilainya sama dengan akar V dikalikan dengan D kurung buka M dikalikan V. Di mana nilai M ini merupakan massa benda yang bergerak. Berarti nilainya akan berubah, yaitu V D kurung buka M0 dibagi dengan akar 1 dikurangi V kuadrat dibagi dengan C kuadrat dikalikan V. Di mana M0 ini merupakan massa benda saat dia diam ya. Kalau kalian integralkan maka diperoleh nih persamaan bahwa nilai energi kinetiknya sama dengan M0 dikalikan C kuadrat dibagi dengan akar 1 dikurangi V kuadrat dibagi C kuadrat dikurangi dengan M0 dikalikan C kuadrat nih. Di mana Eka ini merupakan energi kinetik benda, satuannya adalah joule, elektron volt juga boleh. Kemudian M0 dikali C kuadrat dibagi dengan akar 1 dikurangi V kuadrat dibagi dengan C kuadrat itu merupakan energi benda yang bergerak. Sedangkan M0 dikalikan dengan C kuadrat ini merupakan energi benda diam ya. Satuannya adalah joule. Oke, ini merupakan formula yang menjelaskan energi kinetik ketika benda bergerak mendekati kecepatan cahaya. Terus yang jadi pertanyaan adalah, apakah persamaan energi kinetik yang Eka sama dengan setengah mv kuadrat adalah salah? Jawabannya adalah enggak juga. Persamaan energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat itu tuh dapat berlaku jika nilai dari kecepatannya itu tuh jauh banget dari kecepatan cahaya. Gitu kurang lebih. Dengan demikian sebenarnya yang terjadi antara fisika modern dengan fisika klasik adalah ya hubungan saling melengkapi gitu. Yang intinya area fisika klasik itu tuh dapat menjelaskan ketika benda-bendanya bergerak jauh lebih kecil dibandingkan dengan kecepatan cahaya. Sedangkan untuk fisika modern merupakan konsep fisika yang ngejelasin ketika suatu benda bergerak mendekati kecepatan cahaya. Biar lebih paham, coba yuk kita bahas satu soal.
Suatu partikel memiliki energi diam sebesar 2,1 dikalikan dengan 10 pangkat minus 4 Joule. Bergerak dengan kecepatan yaitu 0,6 C, di mana C merupakan kecepatan cahaya ya. Yang ditanya adalah berapakah energi kinetik yang dimiliki partikel tersebut. Oke, jadi gini, diketahui bahwa energi diamnya yang kita simbolkan dengan N0 sama dengan 2,1 dikalikan dengan 10 pangkat minus 4 Joule. Kemudian gerak bendanya adalah 0,6 C. Di sini gerak bendanya itu tuh mendekati kecepatan cahaya. Berarti yang kita gunakan adalah untuk mengetahui nilai energi kinetiknya, yaitu energi kinetik sama dengan M0 dikalikan C kuadrat dibagi dengan akar 1 dikurangi V kuadrat dibagi dengan C kuadrat dikurangi dengan M0 dikalikan dengan C kuadrat nih. Nilai M0 dikalikan C kuadrat kita bisa kelompokkan sehingga kurung buka 1 dibagi dengan akar 1 dikurangi V kuadrat dibagi dengan C kuadrat dikurangi 1 dikalikan dengan M0 dikalikan dengan C kuadrat. M0 dikalikan dengan C kuadrat itu kan nilainya adalah energi diam gak sih? Yang kita simbolkan dengan N0 nih. Sehingga kalau kita masukkan nilainya yaitu 1 dibagi dengan akar 1 dikurangi 0,6 C dikuadratin dibagi dengan C kuadrat dikurangi 1 dikalikan dengan 2,1 dikali 10 pangkat minus 4 diperoleh yaitu 1 dibagi dengan akar 1 dikurangi 0,36 dikurangi 1 dikalikan dengan 2,1 dikali 10 pangkat minus 4 yaitu 1 dibagi dengan akar 0,64 dikurangi 1 dikalikan dengan 2,1 dikali 10 pangkat minus 4 nih. Akar 0,64 nilainya adalah 0,8 ya. Berarti 1 dibagi 0,8 dikurangi 1 dikalikan dengan 2,1 dikali 10 pangkat minus 4. Diperoleh yaitu sekitar 5,2 dikali 10 pangkat minus 5 Joule. Oke, ini merupakan energi kinetik yang dimiliki oleh partikel tersebut yang bergerak dengan kecepatan 0,6 C dengan energi diamnya adalah 2,1 dikali 10 pangkat minus 4 Joule. Oke, jadi kurang lebih itu ya pembahasan terkait hubungan energi dan massa. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!